atau bakau punya banyak manfaat. Selain menjaga kebutuhan air tawar untuk masyarakat pesisir, mangrove juga berfungsi menjaga wilayah dataran dari bahaya pengikisan pantai. Nah, selain fungsinya menjaga alam, ternyata bakau punya manfaat lainnya loh. Misalnya seperti ini nih. Nelayan di Halmahera Barat biasa menggunakan getah dari pohon bakau sebagai pewarna alami dan penguat jaring. Seset atau ambil kulit bakau dengan mengirisnya seperti ini. Bolangers, kalau cara mengirisnya benar, pohon bakau akan tetap hidup meski kulit pohonnya diseset. Sekarang kumpulkan getahnya ya. Nah, ini dia manfaat si getah pohon bakau. Tumbuk kulit kayu yang diambil tadi, lalu remas-remas dengan air. Kalau sudah keluar warnanya, tinggal dibalurkan pada bagian yang akan dicat. Selain sebagai pewarna, getah bakau juga bisa memperkuat jaring. Jaring yang bisa digunakan adalah jaring yang terbuat dari benang, bukan dari nilon ya. Pendam pada campuran getah bakau agak lama. Getah yang lengket membuat jaring tidak mudah putus kalau digunakan di laut. Sip, kalau jaringnya semakin kuat, Pak nelayan bisa mencari ikan yang banyak deh. Bolangers, di Desa Margasari, Lampung Timur, berbagai macam jenis tanaman mangrove terhampar luas hampir sepanjang pesisir desa. Di antaranya ada jenis bakau, api-api, dan pidada. Pidada punya buah yang bisa dimanfaatkan warga. Di beberapa daerah, buah ini juga disebut sebagai buah bogem. Buah bogem bisa dimanfaatkan untuk makanan dan minuman loh, Bolangers. Kupas kulit buah bogem sampai bersih. Untuk membuat minuman dari buah bogem, tambahkan bunga rosella sebagai pewarnanya. Nah, ini dia yang unik. Dodol bogem dicampur dengan daging ikan kukus. Ikan yang digunakan bisa dari jenis ikan laut apa saja. Haluskan buah pisangnya, karena pisang ini akan membuat dodolnya legit. Buah bogem dan rosellanya sudah siap. Rebus kedua bahan ini dalam dua panci yang berbeda. Buah bogem mudah sekali hancur, jadi tak membutuhkan waktu lama saat merebusnya. Saring buah bogem menggunakan kain supaya ampasnya tidak ikut masuk ke dalam rebusan bunga rosella. Tinggal tambahkan gula pasir. Jadi deh sirup bogem bunga rosellanya. Sekarang gantian bikin dodolnya. Pertama, lelehkan gula pasir hingga menjadi karamel. Kemudian tambahkan sedikit air supaya tidak lengket. Masukkan suiran daging ikan dan tambahkan tepung ketan yang sudah dicairkan. Selanjutnya, aduk rata santan, tape ketan, pisang halus, dan ampas bogem sampai mengental. Terakhir, masukkan biji wijen supaya rasanya gurih. Tinggal dinginkan deh. Kesegaran sirup bogem pas sekali untuk menemani cemilan dodol bogem ini. Mantap betul ya, Bolangers. Bolangers, bukan cuma sebagai makanan atau minuman, tapi bakau bisa dijadikan pewarna kain juga loh. Di Kalimantan Selatan, kulit bakau digunakan untuk mewarnai kain sasirangan. Kupas kulit bakaunya ya. Oh iya, cara mengupas kulit pohon bakau jangan sampai memutar. Ambil sedikit dari atas ke bawah atau sebaliknya. Memotong kulit pohon bakau dengan cara memutar akan mematikan pohon bakau tersebut. Nah, sebelum digunakan sebagai pewarna, rebus kulit bakau yang sudah diambil tadi. Jangan lupa siapkan gambar motif sulaman kain sasirangannya ya. Selanjutnya, masukkan kain yang sudah disulam ke panci yang berisi bahan perekat. Nah, dalam proses ini jangan lupa memakai sarung tangan ya.
Bilas beberapa kali dengan air bersih, kemudian masukkan kain ke dalam pewarna. Masukkan lagi dalam panci yang ada bahan perekatnya. Terakhir kita bilas lalu dijamur deh. Cukup rumit ya Bolangers. Tapi lihat dong hasilnya. Kainnya jadi cantik ya. Bolangers, di Pulau Santen Banyuwangi, Jawa Timur, ada olahan buah bakau yang bikin segar dan sehat nih. Namanya mangrove tea, alias teh bakau dari Pulau Santen. Nggak semua buah bakau bisa diolah jadi teh ya teman. Hanya buah bakau yang sudah berkecambah seperti ini. Bentuknya menjuntai panjang mirip kacang panjang. Mengambilnya juga tidak sulit, tinggal tarik sampai putus dari batangnya. Tuh, gampang kan? Buah bakau yang sudah terkumpul, kemudian dicuci dan dipotong-potong. Setelah itu direbus dengan tambahan abu gosok dan arang kayu. Kedua bahan tambahan ini fungsinya untuk menyerap zat tanin pada buah bakau supaya rasanya jadi nggak pahit dan kelar. Setelah 2 jam direbus, buah bakau akan berubah warna seperti ini. Tandanya buah siap untuk dikupas kulitnya untuk diambil isinya. Nah, Bolangers, isi buah bakau inilah yang selanjutnya dijemur sampai kering supaya bisa diseduh seperti minuman teh. Makanya disebut teh bakau. Gak cuma segar buat diminum teman, teh bakau ini juga berkhasiat untuk mencegah dan mengobati diare loh. Selamat minum. Ayo teman-teman cepat, jangan sampai ketinggalan. Hari ini kami akan panen bandeng loh. Iya, tambak bandeng milik Paman Najik sudah saatnya dipanen. Biasanya masa panen bandeng dilakukan tiap 7 bulan sekali. Tambak bandeng ini luasnya 6 hektar atau sama dengan 8,5 kali luas lapangan bola. Bayangkan berapa banyak bandeng yang bisa kami dapat dari panen kali ini ya. Tunggu apa lagi? Sudah banyak orang datang untuk ikutan panen nih. Nah, supaya ikan yang gak lepas sambil memegang jaring, kita harus berjalan dengan kompak. Kalau ikannya keluar, ya dimasukin lagi ke dalam jaring ya. Hehehe. Seru juga teman ikut masuk ke dalam jaring bersama ribuan ikan ini. Iya, ribuan ikan. 2 jaring besar ini saja beratnya 17 ton. Sekarang saatnya mengangkut hasil panen ikan bandeng. Ada 7 perahu besar. Masing-masing siap mengangkut 2,5 ton ikan bandeng segar. Nah, supaya lebih cepat memuatnya ke perahu, ikan-ikan ini diluncurkan dengan rel kayu. Syur. Aku juga mau ikutan meluncur. Yeha. Nah, supaya ikan tetap segar dan awet, harus diberi es balok. Pengawetan dengan es balok menjaga supaya ikan tak mudah busuk dan tetap segar walaupun harus menempuh perjalanan jauh. Ikan dalam perahu ini nantinya akan diproses sebelum dikirim ke seluruh Indonesia. Mau Mbak, kalau Mbak Bapak panen. Ya iku kolang. Mbak. Delok iki mau nang ndi ae. Seneng
Mbak mau mari dengan perahu. Wis ngono ae digawa iki, Mas. Ayo. Asik. Terima kasih Paman. Ikan bandengnya akan kami olah jadi makanan yang enak. Teman, bandeng gak cuma enak dibikin otak-otak loh. Kami akan membuat olahan bandeng lainnya untuk makan siang Paman di penyeberangan Sungai Bengawan Solo. Nah, ada cara untuk membawa ikan bandeng supaya nggak cepat busuk. Gantung ikan. Posisinya kepala ikan berada di bawah dan ekor di atas. Ini supaya cairan yang ada di tubuh ikan bisa keluar. Ayo, sedikit lagi kita sampai nih. Olahan kami kali ini namanya bandeng capit bambu. Hehehe. Bukan bandeng capit namanya kalau tidak menggunakan capit alias penjepit bambu. Bambu ini gunanya sebagai pegangan ketika memanggang bandeng. Potong bambu memanjang dan belah menjadi 2. Ini bumbunya. Ada jinten hitam, ketumbar, kemiri, cabai, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Haluskan semua bumbunya ya. Oh iya, jinten hitam membuat aroma masakan semakin harum lezat dan memberikan rasa pedas hangat kalau dimakan. Sambil menunggu bumbunya siap, bandengnya masih segar, harus dibersihkan sisi dan isi perutnya. Sama seperti membuat otak-otak tadi, ambil tulang tengahnya dan tarik sampai semua durinya lepas. Ayo Lang, dewangi Bu Lang. Nyapit bandengnya Lang. Jepit bandeng dari arah ekor ke kepala. Nih Bu ya. Beri penahan dengan batang pisang supaya jepitannya nggak lepas. Oh iya, batang pisang dipilih karena lebih tahan panas. Lang, kene harus makan Lang. Ropi, sik sabar Ropi yo. Nah, siap dipanggang. Kalau urusan panggang memanggang sih, kami jagonya. Hehehe. Oh iya, aku punya tips supaya ikan gak cepat gosong saat dipanggang. Pakai bara apinya saja ya. Kalau pakai api yang menyala, ikan mudah gosong di bagian luar, tapi mentah di bagian dalam. Biarkan satu sisi agak matang dulu sebelum dibalik, supaya ikannya gak mudah hancur. Pembakaran pertama tanpa bumbu ini gunanya untuk mematangkan daging ikannya. Ayo Lang, iwake Lang. Wis Bu. Dadi bumbui kene. Nggih. Lang. Mane bis kosong enak. Wis. Bolane bis. Ikan yang hampir matang harus diberi bumbu bagian luarnya. Oles bumbu yang rata ke semua bagian. Terakhir, panggang ikan sampai matang sempurna. Aromanya langsung membuat perut kami keroncongan. Nah, cantik kan bandeng capitnya? Sejak tahun 2004, bibiku ini memang ahli membuat aneka macam kreasi olahan bandeng. Ya, supaya nggak bosan di lidah. Sip, sekarang kita bawa bandeng ini ke tempat Paman yuk. Paman Rohim, Paman Mas'ud, dan Paman Saipul bertugas menyeberangkan orang di Sungai Bengawan Solo. Sungai terbesar di Pulau Jawa ini alirannya dari Pegunungan Sewu di Surakarta sampai ke Jawa Timur loh. Oh iya, tarif penyeberangannya Rp2.000 untuk perjalanan bolak-balik. Pekerjaan ini banyak tantangannya loh, apalagi ketika angin kencang dan hujan. Paman bekerja mulai jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Kadang-kadang malah nggak sempat makan siang. Makanya kami bawakan bandeng capit bambu spesial ini untuk makan siang Paman. Pak De, Mas, enak tak gak Mas? Wah, enak iki Lang. Masakan siapa dulu? Hehehe. Walaupun sibuk bekerja, jaga kesehatan dan jangan lupa makan ya Paman. Kalau makan sama-sama begini,
Makanan yang enak jadi tambah enak deh rasanya. Nah, benar saja kan? Paman sudah menunggu kan? Iki Pak taline Pak. Enteni nek kene Jong, tak undono ental kok Jong. Nggih Pak. Hati-hati Pak. Ya. Untung paman gak marah. Langsung saja kita bantu paman yuk. Tiap pagi dan sore, paman Turkomun biasa memanjat pohon lontar. Wih, paman lincah sekali memanjat pohonnya. Gak heran, sejak umur 12 tahun, paman sudah jago memanjat pohon. Saat kemarau tiba, paman bisa memanjat lebih dari 10 pohon lontar loh. Tapi kalau musim hujan begini, paling hanya 2 atau 3 pohon saja. Biasanya, paman hanya mengambil sadapan air niranya saja. Tapi kali ini, kami akan mengambil daun dan buahnya juga. Ini dia fungsi tali yang diambil Fajar tadi. Yeps, untuk menurunkan buah lontar. Buah lontar yang dilempar dari atas pohon akan rusak atau pecah. Jadi harus diturunkan pelan-pelan menggunakan tali. Ini dia tips agar buah lontar gak cepat membusuk. Saat memetik buahnya, potong bagian batang. Jadi satu bonggol lontar masih utuh menempel satu sama lain. Oh iya teman, semua bagian tanaman lontar ini dapat dimanfaatkan loh. Bagian daun untuk pembungkus makanan, tempat air, atau tikar. Buah dan air niranya juga bisa dimanfaatkan untuk makanan. Hati-hati dipotong ya. Cek 6 godhongnya. Potong kira-kira Jong. Wah. Matong. Yuk kita buat jumbrek. Jumbrek makanan tradisional dari Lamongan. Lek iki banyune. Boleh ya. Untuk isian kue jumbreknya menggunakan buah nangka. Potong menjadi dadu kecil-kecil supaya bisa masuk ke bungkus daun lontarnya. Untuk isian adonan, jumbrek bisa juga memakai buah-buahan yang lain seperti pisang, lontar muda, atau nanas. Peras parutan kelapanya ya. Yang kita pakai cuma santannya saja. Campur tepung terigu, tepung beras dengan air santan dan air juruh. Pisahkan daun lontar muda dari batang lidinya, lalu potong menjadi 2 bagian. Tekuk pada bagian ujung yang rapat ya, biar nggak bocor. Teman, daun lontar bersifat lentur kuat, makanya cocok dijadikan pembungkus makanan. Aroma daun lontar juga bisa membuat makanan semakin sedap. Di tempat lain, jumbrek ini dikenal dengan nama celorot. Sambil menunggu adonannya siap, kita panaskan dulu yuk air juruhnya. Air nira dipanaskan agar mudah bercampur dengan adonan. Bibi Umu belajar membuat jumbrek semenjak tahun 1978. Nenek Ibu Umu yang pertama kali mengajarkannya. Wah, sudah lama juga ya. Boleh, wis mau boleh. Angkat Rene, angkat. Campur air juru dengan adonan. Tambahkan tepung lagi sedikit demi sedikit supaya nggak menggumpal. Tambahkan nangka dan bagi menjadi beberapa bagian untuk diberi pewarna makanan. Nah, semakin menarik kan adonannya? Lanjut! Yuk, isi gulungannya dengan adonan. Mengisinya jangan terlalu penuh ya, karena ketika matang, adonannya akan mengembang. Oh iya teman, 1 kilo adonan bisa menjadi 30 jumbrek loh. Lumayan banyak kan? Potong lang. Kukus adonan jumbrek sekitar 30 menit. Ini dia makanan khas daerah Lamongan. Bibi biasa menjualnya seharga 3.500 per buah. Siang-siang begini makan jumbrek, enak tenan. Rasanya manis, legit dan kenyal.
Karena berbahan dasar tepung terigu, kue ini bisa untuk mengganjal perut alias mengenyangkan. Hehehe.